Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama dengan Amel. Kali ini di program Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai wudhu mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Nyai Hajah Royanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai? Alhamdulillah sehat Mbak Amel. Iya, dan terkait dengan wudhu ini, meskipun setiap hari kita melaksanakan wudhu sebelum kita sholat, tapi ada banyak hal-hal yang mungkin yang masih salah, yang masih belum kita ketahui ini Bu Nyai. Monggo seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Fatihah dulu nggih. Dirallahu ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sengaja pada pagi hari ini kita bersama akan mengkaji satu kajian tentang wudhu. Kenapa? Saya kira untuk kajian-kajian yang lain, misalnya fadilah, rojab dan seterusnya, itu sudah dibahas atau sudah sering kita dengar. Namun kenapa kemudian pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang wudhu? Karena kita tahu bahwasanya kewajiban seorang muslim, setiap individu muslim adalah sholat. Sholat merupakan satu-satunya ibadah yang diserah terimakan Allah kepada Kanjeng Nabi secara langsung. Perintah yang lainnya tidak. Tentang zakat, tentang haji dan lain sebagainya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Namun berbeda dengan sholat. Sholat disampaikan, diperintahkan oleh Allah di tempat khusus, di mana di situ tidak ada satupun makhluk yang diizinkan masuk ke dalamnya oleh Allah. Karena ketika Kanjeng Nabi mencoba mengajak malaikat Jibril untuk masuk nderek ke Kanjeng Nabi mengantar sowan pada Allah, malaikat Jibril tidak kuat untuk masuk ke tempat tersebut. Dan disitulah kemudian di tempat yang khusus tersebut Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Oleh karena itu sebagai individu muslim, sholat merupakan satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, kecuali syariat melarangnya, seperti orang yang tengah haid, nifas itu ya. Maka sholat tetap berkewajiban selagi otaknya normal ya. Kalau junun, orang yang tidur itu tidak berkewajiban, kecuali kalau tidurnya sengaja sudah masuk waktu, ada tidur itu dosa. Tapi kalau sudah bangun ya wajib lagi sholatnya. Orang yang gila itu ya, ketika sudah sembuh ya wajib lagi sholatnya. Dalam keadaan apapun, walaupun misalnya orang yang tengah
di dalam keadaan sakit di rumah sakit, yang misalnya memakai infus, kemudian memakai selang untuk pernafasan itu, tidak mampu untuk bergerak, hanya matanya saja yang bisa bergerak, tubuhnya karena ada alat-alat kesehatan yang mensupport dia agar tetap sehat, tapi otaknya masih normal dan dia masih bisa connect ya ketika ditanya, itu tetap wajib. Walaupun nggak tanpa, misalnya nih orangnya tidak koma ya, walaupun tanpa wudu ataupun tanpa tayamum. Itu artinya kita harus pahami bahwa dalam keadaan apapun, misalnya di pesawat tidak ada media untuk untuk kita mengetahui arah kiblat, waktunya juga kapan, ini kemana, ini kan kesulitan untuk menentukan arah kiblatnya kemana. Itu pun tetap berkewajiban sholatnya lihurmatil waqt, dengan keadaan yang seadanya, walaupun nanti setelah turun nanti diulang lagi sholatnya. Artinya kita memahami bahwa satu-satunya ibadah yang khusus diberikan Allah secara langsung, hadiah dari Isra Mi'raj, adalah sholat. Karena sholat adalah komunikasi seorang hamba Allah dengan Tuhannya, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena kita membutuhkan komunikasi terus sama Allah, karena kita butuh sama Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Kita Anas butuh kepada Allah. Kalau kita putus komunikasi, Mbak Amel misalnya putus komunikasi dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya, tentu akan menjadi aneh kalau ketemu lagi. Tapi kalau sering komunikasi akan terjalin rasa kasih, kemudian rasa sayang dan seterusnya. Nah, karena itu sholat itu penting sekali dilakukan dalam keadaan apapun, selagi otaknya masih normal. Lah, untuk mensupport agar seseorang itu sholatnya menjadi sah, maka ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, adalah bersuci. Ketika seseorang mau menghadap Allah, maka seorang muslim harus suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis. Ini secara fikih ya. Bukan hanya badannya saja, tapi pakaiannya harus suci dari najis. Tempat yang ditempati untuk sholat pun harus suci dari najis. Dan yang akan saya bahas di sini adalah tentang bersuci dari hadas. Jadi suci dari najis juga suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau di dalam hadis Rasulullah dawuh, la taqbalu sholata ahadikum idza lam yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat kalian, salah seorang dari kalian, jika sebelumnya tidak berwudu. Ya, berwudu tentu harus menggunakan air yang dalam bahasa fikih tohir mutohir, bukan saja suci. Seperti air teh ini kan suci, boleh kita minum, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena sudah berubah namanya menjadi air teh. Jadi air yang boleh dipergunakan untuk bersuci, untuk wudu, adalah air yang tohir mutohir, yang suci dan bisa mensucikan. Air yang bukan air mustakmal, air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Misalnya saya wudu, kemudian bekas wudunya itu netes lagi di air yang sedikit. Kalau banyak tidak masalah, airnya kurang dari 2 kolah sedikit, misalnya netes lagi ke ember, itu ember kan ember kecil itu, maka itu tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu.
Jadi airnya harus tohir mutohir, airnya itu kemudian harus bukan air yang mustakmal, airnya juga bukan air yang mutanajis, yang terkena najis. Nah, kemudian di sini yang harus kita ketahui, apa sih wudu itu, gitu kan? Karena saya sering, kenapa kemudian sekali lagi saya mengkaji ini pada pagi hari ini tentang wudu. Saya sering ketika wudu di tempat umum gitu, saya perjalanan entah kemana, saya melihat ada ibu-ibu, karena tempat perempuan kan, yang berwudu tapi sekedar basuh muka. Mereka tidak tahu batasannya yang wajib dibasuh itu mana. Jadi hanya muka saja. Masih memakai kerudung kadang. Diginiin aja. Iya. Kemudian tangan juga hanya sebatas ini. Di dalam Al-Quran disebutkan faghsilu wujuhakum wa aidakum ilal marafiq, sampai siku. Namun nanti ada kaidah fikih yang kemudian mensupport itu. Tidak hanya sampai sikut. Makanya pentingnya ngaji teng mriki. Karena menurut salah satu dawuh di dalam kitab Zubat, bahwa orang itu beramal harus dengan ilmu. Wa kulluman bi ilmihi wa kulluman, setiap orang yang beramal tapi tidak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kulluman bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal-amalnya ditolak. Wudu tapi hanya sekedar wudu, tidak mengerti wudu seperti apa, batasannya membasuh muka seperti apa, maka ketika sholatnya diterima, ngimboten, wudunya saja tidak diterima. Maka penting sekali di sini kita mengerti tentang apa sih wudu, bagaimana sih caranya sesuai dengan syariat, supaya kita mengetahui ilmunya wudu, sehingga sholatnya menjadi diterima secara fikih, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu menurut bahasa di sini adalah satu istilah untuk membasuh sebagian anggota tubuh. Wudu menurut bahasa adalah baik atau indah. Karena orang bersih itu baik, orang bersih itu terlihat indah dan cantik, ya. Menurut syara adalah satu istilah untuk membasuh anggota tubuh yang khusus, karena tidak semua anggota tubuh dibasuh. Kemudian dengan cara yang khusus, caranya harus kita ketahui karena khusus. Kemudian dengan niat yang khusus, karena niatnya wudu juga kita harus pahami. Caranya itu juga secara khusus, tidak sama. Kemudian di sini dijelaskan, yang saya bacakan adalah kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masail Mufidah, karangan dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sim. Ini dipertanyakan di sini, ma huwal mujib lil wudu al hadath amis sholah. Apa sih yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk berwudu? Apakah karena dia punya hadath, ataukah karena dia mau melakukan sholat? Maka al-mu'tamad, menurut kaul yang paling kuat, annal mujiba huwa al-hadath, yang mewajibkan seseorang itu wudu karena dia punya hadath. Dalam hal ini hadath kecil, karena kalau hadas besar berarti wajib mandi, ya. Wa anna ruf al-hadathi, dan sesungguhnya untuk menghilangkan hadath, caranya adalah syaratnya dengan wudu. Karena menghilangkan hadath merupakan syarat orang bisa sah sholatnya. Karena orang mau sholat, berarti dia wajib wudu. Jadi kalau ditanyakan yang mewajibkan seseorang itu wudu, apakah sholat, apakah hadath?
Jawabannya karena dia berhadas. Sebab cara menghilangkan hadas dengan wudu. Sebab syaratnya orang sholat harus punya wudu, harus menghilangkan hadas kecilnya dulu. Nah itu. Sekarang yang harus kita ketahui fardunya wudu, kewajiban wudu niku nopo mawon. Artinya sesuatu yang harus ditetapi saat wudu, tidak boleh tidak. Apa saja? Fardunya wudu di sini disebutkan furudul wudu'i. Fardunya wudu itu ada sitatun, ada 6. Arba'atun minal Qur'ani, yang 4 informasinya didapatkan dari Al-Qur'an. Wahia itu tadi, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Kemudian keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian yang 2 informasinya didapatkan dari hadis Kanjeng Nabi, yaitu niat dan tartib. Niat, innamal a'malu binniyat. Cara Imam Syafi'i, sesungguhnya sahnya suatu amal itu tergantung niatnya. Dan tartib didapatkan dari hadis, yakni ketika Kanjeng Nabi sholat, urutannya adalah demikian. Mulai dari membasuh muka dulu, kemudian tangan dan seterusnya. Adapun membasuh tangan terlebih dahulu itu sunnah, karena yang wajib muka dibasuh, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala diusap, bukan dibasuh ya. Lalu kaki dibasuh gitu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui yang pertama adalah an-niyat. Ketika mau wudu, orang harus berniat, karena tadi innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah kan begitu. Kalau Imam Asy-Syafi'i menafsirkan sesungguhnya setiap amal sah dan tidaknya tergantung niat. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam yang lain, sungguhnya setiap amal sempurna dan tidaknya itu tergantung niatnya. Tapi cara Imam Syafi'i, sah tidaknya suatu amal, dianggap tidaknya suatu amal adalah tergantung niatnya. Maka itu kita penting untuk mengetahui bahwa ketika kita wudu, fardu yang pertama harus kita tetapi adalah niat. Bagaimana hukumnya niat? Wajib. Tempatnya niat di mana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadath, di mana? Wa mahalluha, tempat niat ada di dalam hati. Kalau diucapkan, wa talaffuz, mengucapkannya hukumnya sunnah untuk membantu agar lebih sempurna. Akan tetapi di dalam hati saja sudah cukup, tidak usah talaffuz. Awal niat kapan? Ini waktunya niat adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Nah, ini yang perlu sekali kita ketahui. Pertama kali ketika kita wudu, yang pertama yang harus dibasuh itu kan adalah wajah. Maka begitu air menempel di sisi manapun, di sini atau dimanapun, langsung niat. Karena definisi niat adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lih. Kita harus memahami definisi niat, menyengaja melakukan sesuatu saat melakukan sesuatu itu. Jadi ketika sudah misalnya ada orang yang membasuh muka, sudah selesai baru niat, mboten sah. Seperti orang sholat, mau sholat, sholi fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil kiblati, ada alillahi ta'ala, lalu takbir. Saat takbir di dalam hatinya tidak niat, mboten sah sholat. Lah tadi kan udah usholi, belum sholat. Karena sholat kan definisinya adalah pekerjaan yang
muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bisalam, ya kan? Awalnya adalah takbir. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, hatinya niat. Sama ketika wudhu pun demikian. Ketika kemudian air menempel di anggota wajah manapun, bagian wajah manapun, langsung hati kita niat untuk wudhu. Makanya di sini waktunya adalah ketika permulaan membasuh bagian apapun yang termasuk dari wajah. Niat. Kemudian yang kedua, fardu wudhu adalah membasuh muka. Ini yang harus diketahui secara cermat lagi di samping niat. Kenapa dinamakan wajah? Karena al-muwajjah yang dihadapkan. Ini kan kita berhadapan dengan apapun, namanya kan wajah. Madep lah niku wajah. Yang dinamakan yang harus dibasuh di wajah adalah bukan hanya lebarnya, tapi juga panjangnya. Wahadduhu, batasnya, tulan ma baina manabiti sya'ri ro'si ila muntahal lihyataini. Mulai dari awal sini, tempat tumbuhnya rambut. Ya, ini tempat misalnya tumbuh rambutnya di sini, berarti mulai dibasuh mulai sini sampai dengan ujung dari janggut. Lebarnya mulai dari telinga, pucuknya telinga itu sini, kemudian sampai sini. Makanya kemudian jika ada rambut yang memanjang, ini biasanya kalau di putri saya copot ya, namanya kan ati-ati itu kan. Nah itu kalau saya biasanya agar supaya lebih memudahkan itu untuk kita berwudu dan membasuh rambut yang memanjang itu tadi, maka saya potong pendek. Sehingga tidak perlu lagi kalau mau wudu harus ditarik-tarik. Jadi harus difahami bahwasanya ada batasannya telinga itu ya, yang kecil itu. Lah kemudian di sini ada tumbuh rambut. Di ini telinganya, ini begini bentuknya telinga. Lah ini ada rambut di sini. Jadi yang pancernya sini, ini berarti rambut yang sepanjang apapun wajib dibasuh. Karena masih termasuk bagian dari wajah lebarnya. Jadi misalnya ini bentuk telinga, lalu ini batasannya seperti ini. Ini ada rambut yang harus diurai, harus wajib dibasuh. Karena kalau tidak dibasuh menjadi tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya menjadi tidak sah sholatnya kan. Makanya kalau saya punya kebiasaan, pada putri saya juga begitu, selalu mengingatkan potong rambutnya pendek, barangkali terlupa kita untuk mengurai rambut yang memanjang tadi di batasan telinga itu. Kemudian ada satu kaidah yang harus kita fahami juga. Kalau menurut secara aturan, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai kemudian batasannya ini janggut. Namun ada kaidah fikih, ma la yatimul wajib id ma la yatimul wajib idza ma la yatimul wajib fahuwa illa bihi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan, tapi karena untuk menyempurnakan kewajiban maka menjadi wajib. Di sini tidak usah dibasuh, harusnya ya sampai janggut saja. Tapi khawatir nanti ketika kita hanya nyampe sini saja, ada bagian kecil yang tidak terbasuh, maka melebihkan sedikit itu menjadi satu wajib. Jadi bukan hanya sini saja, tapi melebihkan sedikit. Ini tempat tumbuhnya rambut, melebihkan sedikit. Ini tempat tumbuhnya rambut kanan kiri, melebihkan sedikit menjadi wajib. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Jadi sekali lagi membasuh muka bukan hanya ininya saja, atau kadang cukup seperti Mbak Amel tadi bilang, sampai ada yang tidak membasuh jilbab, mboten sah sholatnya niku. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Jadi harus dibuka rambut yang
ada di batasan-batasan telinga ini pun harus dibasuh semuanya. Nah, karena makanya orang kita kasih istilah namanya ngati-ngati ya. Kenapa demikian? Karena supaya wudunya kita hati-hati. Banyak yang kita tidak paham bahwa itu adalah wajib dibasuh sepanjang apapun rambut itu. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini mengenai wudhu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan fardunya wudhu Mitra Pas, ada niat dan kemudian ada membasuh muka. Ini kita bisa lanjutkan lagi Bu Nyai, monggo. Terima kasih Mbak Amel. Kemudian saya teruskan lagi nggih. Membasuh muka adalah fardu wudu yang kedua. Jadi apapun yang tumbuh di muka itu wajib dibasuh. Tumbuh daging besar misalnya atau tumbuh rambut banyak itu pun wajib dibasuh. Kecuali kalau ada perempuan ya, kecuali adalah laki-laki yang punya cambang yang tebal itu, kulit yang di dalam cambang itu tidak wajib dibasuh. Kalau cambangnya itu tebal, definisi tebal dan tidak itu di dalam sini diterangkan bahwasanya kalau kita berhadap-hadapan sedang ngobrol itu tidak terlihat kulit itu berarti definisi tebal. Artinya cukup diusap saja. Tidak kulitnya yang di dalam harus disampaikan air ke dalamnya. Tapi kalau misalnya kumisnya tipis atau jenggotnya berapa gelintir itu. Jadi sepanjang apapun itu ada berapa helai wajib dibasuh. Nah gitu. Makanya hati-hati untuk orang-orang yang rambutnya sengaja digimbalkan itu ya. Kalau misalnya misalnya ini ini rambutnya kecil terus dibikin gimbal sehingga membuat air tidak masuk ke dalam itu. Padahal misalnya ini jenggotnya itu tidak tebal, tapi dibikin dibikin gimbal itu ya, dibikin belel gitu sih istilahnya. Nah gitu. Kemudian yang ketiga nih kita bahas lagi, ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Nah, kita kembali lagi dengan kaidah fikih yang tadi kita sebutkan bahwasanya ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa sesuatu yang tadinya tidak wajib itu menjadi wajib sebab untuk menyempurnakan kewajiban. Kalau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ilal marofiq hanya sampai pada siku. Tapi kalau kita membasuh tangan saat wudhu hanya pada siku saja, khawatirnya nanti ada sedikit bagian yang tidak terbasuh. Kalau demikian maka tidak sah wudhunya. Kalau sholatnya harus diulangi lagi, tidak sah. Maka dari itu harus dilebihkan. Siku dilebihkan sedikit, banyak ya lebih baik. Karena nanti bekas-bekasnya wudhu ini akan mencorong, akan bercahaya di akhirat nanti, sehingga akan lebih mudah untuk malaikat membedakan mana yang ahli sholat, mana yang muslim, mana yang non muslim. Ini kan bayangkan, malaikat itu diceritakan dalam salah satu tafsir ketika mengambil orang-orang yang non muslim dan tidaknya itu ciri-cirinya dari wudhu. Kalau orang muslim karena biasa wudhu jadi bercahaya, jadi gampang ambilnya itu. Yang petang-petang itu sudah nggak diambil, nggak dipisahkan itu. Jadi membasuh sampai siku dilebihkan itu menjadi wajib. Jadi jangan sampai wudhu hanya dibuka tangannya sedikit, tidak sampai siku, tidak sah sholatnya. Airnya pun harus mengalir, bukan membasuh loh, bukan mengusap, tapi ini membasuh. Sehingga airnya harus mengalir. Sampai mana? Tidak hanya sampai siku, tapi dilebihkan sedikit dari siku. Kan di dalam Al-Quran itu hanya sampai siku. Oke.
Akan tetapi untuk lebih berhati-hati, dalam bahasa kita namanya ihtiyat, untuk lebih berihtiyat, khawatir kalau hanya sampai sikut saja, saya ulangi lagi, ada bagian sedikit yang tidak terbasuh sehingga menjadikan wudunya tidak sah. Jadi melebihkan sedikit dari siku itu menjadi wajib, karena untuk menyempurnakan wajiban gitu. Untuk menyempurnakan yang wajib. Kemudian yang keempat, membasuh sebagian, mashu ba'din min basyaratir ro'si aw sya'rihi, membasuh sebagian dari kulit kepala dan rambutnya, sebagian. Bahkan kalau sebagian itu rambut satu juga sudah menjadi sebagian itu. Akan tetapi di sini wasyartu sya'ri, syarat yang harus diketahui, yang kemudian itu sudah cukup dianggap cukup sebagai memenuhi fardunya wudu, rambut yang seperti apa? Bukan hanya rambut, tapi di sini alladzi yasihu, yang bisa dianggap sah membasuhnya adalah alla yakhruja sya'ru bil maddi an haddi ra'si min jihati nuzulihi. Ketika rambut itu kita tarik sini tidak sampai melebihi janggut. Berarti kalau poni, nah itu sudah cukup. Misalnya poni diginiin aja, udah cukup. Tapi kalau yang diusap adalah misalnya rambut yang memanjang sampai lebih dari janggut, tidak cukup. Jadi harus rambutnya itu jangan sampai melebihi janggut. Mengusapnya sebagian nggak apa-apa, tapi lebih baik ya paling sempurna diusap semuanya. Karena asar-asar dari wudhu tersebut akan sangat bermanfaat ketika di akhirat nanti, karena akan mengeluarkan cahaya. Nah gitu. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ya. Itu kan tadi sama dengan mirfak dengan marofik, membasuh tangan sampai siku. Ini juga membasuh kaki sampai mata kaki, kedua mata kaki. Akan tetapi saya ulangi lagi kaidahnya, bahwa di sini disebutkan malayatimul wajib illa bihi fawa wajib. Suatu yang tadinya tidak wajib dibasuh karena hanya sampai mata kaki, misalnya kalau untuk wudu, tapi menjadi wajib melebihkannya karena untuk menyempurnakan suatu yang wajib. Jadi melebihkan sedikit, membasuh kaki dari mata kaki itu menjadi wajib. Tadinya nggak wajib, wajibnya cuma sampai mata kaki. Tapi untuk menyempurnakan, melebihkannya menjadi wajib. Apalagi sampai betis diangkat semua, itu lebih baik. Tangan sampai sini misalnya dibasuh, ya keren itu sudah. Kalau memungkinkan ya, kalau butuhnya di tempat yang tertutup. Tapi kalau di tempat yang terbuka bagi perempuan ya akan menjadi tidak bagus ya, karena itu aurat kan, dibuka semuanya kelihatan geleknya, tidak bagus itu. Nah, gitu. Kemudian yang keenam adalah tartib, berurutan. Jangan sampai kaki dulu lalu muka, itu nggak boleh. Karena tartib merupakan fardunya wudu. Yang terakhir, alasannya kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a ala hadat tartib. Rasulullah saat berwudu urutannya adalah muka, kedua tangan yang dibasuh keduanya, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki. Itu urutannya seperti itu. Jangan dibolak-balik. Sekali lagi. Lah kalau tadi saat membasuh tangan lalu kita niat bagaimana? Bukan saat itu niatnya. Bukan membasuh tangan lalu kita nawaitul wudu. Bukan. Tapi sekali lagi saya ulangi lagi karena ini banyak yang mungkin beberapa ada yang belum paham. Jangan pas basuh tangan nawaitul wudu, tapi saat air menyentuh bagian manapun dari wajah, saat itulah kemudian kita wudu. Saya ulangi, kenapa?
Karena definisi dari niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan itu sendiri, dengan sesuatu itu. Kalau saya mau ke pasar, itu namanya azam, bukan niat. Saya habis ini mau makan, tuh namanya azam. Kalau niat itu minum sambil minum, itu namanya niat. Gitu. Makanya sholat yang saya terangkan tadi, sholat itu ketika takbiratul ihram mulutnya Allahu Akbar, hatinya berniat. Kalau sebelum takbir udah usoli, saat takbir tidak ada niat di sini, sholatnya mboten sah. Ngoten. Kecuali yang tidak berbarengan ibadah yang tidak dibarengi niatnya, saat beribadah itu seperti zakat kan diniati dulu, setelah itu baru dibagikan. Kemudian umroh juga sama, niat dulu lalu tawaf, sa'i. Nah, itu haji juga seperti itu. Demikian Mbak Amel. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bertanya dari Ibu Ina di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Kalau misal wudu di kamar mandi yang ada WC-nya, ini bagaimana, sah atau tidak ini wudunya? Oke Ibu Ina di Pati, sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Ruang Muslimah 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai wudhu bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Royanah. Tadi sebelum jeda sudah ada yang bergabung dari Pati. Ini ketika kita wudhu di kamar mandi yang ada toilet, yang ada WC-nya seperti itu. Nah ini bagaimana, sah atau tidak ini Bu Nyai? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya matur di awal pembukaan tadi, bahwasanya wudhu itu harus menggunakan air yang tohir mutohir, ya, bukan air mustakmal, bukan air yang mutanajis. Jadi tempat itu tidak berpengaruh apapun. Kalau di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, selagi airnya itu tohir mutohir, selagi airnya itu tidak mustakmal, selagi airnya itu tidak mutanajis, maka boleh. Boleh, meskipun ada WC-nya juga di sana. Meskipun ada WC-nya, tidak berpengaruh sama sekali tempat. Yang penting airnya suci dan mensucikan, tidak bekas dipakai untuk bersuci atau menghilangkan hadas. Misalnya wudhu di ember kecil di di kamar mandi yang airnya baknya itu kurang dari ukuran 2 kulah, kulataini. Wudhunya dengan dengan dicawuk, bukan dikocor ya, ciduk atau menggunakan keran, tapi dengan cara seperti ini, lalu airnya balik lagi ke situ, berarti itu kan air yang mustakmal, pernah dipakai untuk menghilangkan hadas, dipakai lagi untuk wudhu, tidak sah. Atau air yang terkena najis. Jadi kalau misalnya buang air besar atau pipis, kemudian ada cepretan pipisnya atau najisnya jatuh ke air yang sedikit itu, maka hukumnya airnya menjadi tidak boleh dipakai untuk berwudu. Karena menurut Imam Asy-Syafi'i, air kalau sedikit kecepretan atau kejatuhan najis, berubah atau tidak berubah, itu hukumnya adalah najis. Tapi kalau banyak, airnya lebih dari 2 kulah atau kulataini, nanti ada pembahasan sendiri. Mungkin kalau saya datang ke sini saya bahas lagi
dua kulah itu seperti apa. Nah, waktunya tinggal sebentar ya. Iya. Kalau airnya banyak itu menurut syariat ya, bukan banyak menurut kita. Dalam istilah kita fikih namanya kulata ini lebih dari 2 kolah. Kalau berubah najis, kalau tidak berubah ya tidak najis gitu. Jadi nggak pengaruh tempatnya, mau di WC mau dimanapun, selagi itu tadi, selagi airnya tidak mustakmal, tidak mutanajis, suci dan mensucikan, boleh saja digunakan untuk wudu. Oke. Ini ada yang bergabung lagi, kalau wudhu menggunakan air mineral 1 botol apakah syah? Dan pernah beredar video yang berwudhu hanya memakai air mineral 1 botol. Ini dari Bu Vivi di Pati ini Bu Nyai. Jadi air mineral itu kan sifatnya masih air, tidak mempunyai nama apapun, berbeda dengan yang ada di depan saya ini. Ini namanya teh. Orang bilang ini bukan teh, dibikin misalnya dibikin apapun ya tidak bisa berubah, namanya teh. Tapi kalau air mineral mau dicampur dengan teh namanya teh. Kalau kita campur dengan susu namanya susu. Kalau kita godok kemudian kita pergunakan untuk kopi jadi kopi. Kalau kita gunakan untuk sayur bisa jadi sayur gitu kan. Artinya ini air masih mutlak. Masih belum bernama. Selagi air mineral tersebut tidak mutanajis, tidak mustakmal, walaupun air mineral, karena ini air yang tidak bernama, tidak apa-apa. Kalau 1 botol nggak apa-apa, kalau itu mencukupi. Karena kewajibannya berwudu itu wajibnya cuma 1. 2 kali membasuh muka makruh, 3 kali sunnah. Jadi misalnya cukup sekali saja, asal merata itu tadi yang sudah saya sebutkan, batasannya sampai mana, airnya juga mengalir, jangan sampai diusap saja, asal merata, airnya mengalir, walaupun hanya cukup 1 botol tidak masalah. Kalau itu cukup untuk membasuh seluruh anggota-anggota wudu yang diwajibkan, muka, tangan, mengusap sebagian kepala atau kaki. Kalau dibasuhnya cuma sekali, saya kira bisa cukup itu. Sekali kan, yang wajib saja. Tapi kalau ini yakin seperti itu 1 kali ini sudah cukup untuk membasuh, ini tidak apa-apa berarti Inci punya Inci. Karena memang kewajibannya 1 kali. Karena kita kalau yakin itu sudah terbasuh semuanya, ya nggak masalah. Karena ya wajibnya cuma 1. Yang kedua, kalau 2 kali makruh, kalau 3 kali baik sunnah itu. Karena diulang-ulang sebanyak 3 kali itu khawatir kalau kemudian ada yang tidak terbasuh, ada yang kurang, itu kan untuk menyempurnakan, dan itu kesunahan. Kanjeng Nabi melakukannya 3 kali, maka kita nderek apa yang beliau lakukan. Iya, terima kasih Bu Vivi. Ini sebelum kita closing ada lagi yang bertanya dari Ibu Nurul di Margorejo. Nah, untuk mengusap rambut ini Bu Nyai, apakah harus sampai tempat tumbuhnya rambut atau tidak? Jadi kalau tadi dikatakan di sini yang harus dibasuh di sini, coba kita buka lagi. Mashu ba'din min basharotir roksi aw sya'rihi, membasuh sebagian dari kulit kepala atau rambut kepala. Jadi sekiranya air tersebut ketika diusap, kalau kita ngusap itu bisa mengalir, biasanya begitu kan, sampai ngerembes ke dalam kulit kepala. Kalau kita usap begini kan, nah sehingga bukan ini ya, bukan membasuh tapi mengusap, cukup diusap gitu saja. Misalnya dengan 1 jari itu cukup gini, sudah cukup tuh. Kalau itu namanya, kalau airnya itu bisa sampai kepada kepala, dan kemudian airnya mengalir ke kulit yang ada di kepala. Oke, itu tadi untuk Ibu Nurul di Margorejo, terima kasih. Karena memang waktu kita terbatas, ini jadi kita harus segera menutup untuk ruang muslimah di pagi hari ini. Mungkin untuk kesimpulannya Bu Nyai, monggo. Jadi kesimpulannya saya simpulkan bahwasanya berwudu yang harus kita perhatikan adalah niat. Kapan niat? Saat membasuh bagian apapun di wajah,
itu ya. Kemudian saat membasuh tangan harus dilebihkan sampai sikut, itu wajib. Kepala, muka juga sama, bukan hanya sampai janggut tapi dilebihkan, melebihi janggut. Kemudian rambut yang kanan kiri yang batasannya itu pun semuanya harus dibasuh, wajib dibasuh. Kemudian yang di kepala sini batasannya rambut dilebihkan sedikit, itu wajib. Kemudian kaki jangan hanya sampai di mata kaki saja, tapi dilebihkan, karena melebihkan sedikit itu pun wajib. Begitu saja simpulannya. Oke, terima kasih untuk Bunya yang sudah hadir, yang sudah memberikan materi yang luar biasa di pagi hari ini, yang sudah komentar di Facebook juga. Terima kasih. Mohon maaf untuk yang ingin bertanya via telepon karena memang waktu kita sudah habis ya. Mungkin lain waktu bisa bertanya lagi, dan terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Mohon maaf apabila ada salah kata. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.